Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penyusunan makalah kami yang berjudul Hubungan Antar Lembaga dengan anggota kelompok 1 Novelia Dian Asmara 12610320101, yang kedua Sinar Nurania Mulia dengan NIM 12610320121, yang ketiga Fani Maulidia dengan NIM 12610321038. Baiklah, langsung ke materi yang pertama, yaitu hubungan keanggotaan. Yang pertama, hubungan antara MPR dan Presiden. Dilihat dari keanggotaannya, wewenang MPR yang ada hubungannya dengan Presiden, yaitu melantik Presiden dan atau Wakil Presiden, menetapkan hasil Presiden sebagai pengganti Presiden dalam hal Presiden mangkat atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya. Demikian halnya Presiden mempunyai hubungan dengan MPR, yaitu Presiden berusaha melaksanakan tugas sebagai Presiden apabila sudah dilantik oleh MPR. Dengan demikian hubungannya timbal balik. Yang kedua yaitu hubungan antara MPR dan DPR. Dilihat dari keanggotaannya, anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD. Anggota DPR bagian dari anggota MPR, anggota DPR merangkap anggota MPR. MPR menggunakan DPR sebagai alatnya dalam melakukan pengawasan politik dan strategi majelis. DPR dalam hal ini akan menggunakan komisi-komisinya serta hak-haknya, yaitu hak angket, hak interpelasi, dan hak budget, hak ketetapan MPR, dan memperhatikan pendapat DPR. Yang ketiga yaitu hubungan antara MPR dan DPD. Dilihat dari keanggotaannya, anggota DPD juga anggota MPR. Melalui wewenang DPD, MPR dapat mengemudikan pembuatan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, perimbangan keuangan pusat dan daerah agar tidak menyimpang dengan Undang-Undang Dasar. Yang keempat yaitu hubungan antara DPR dan Presiden. Dilihat dari keanggotaannya, DPR bertugas sebagai pengawas terhadap tindakan-tindakan Presiden. Apakah tindakan-tindakan Presiden menyimpang atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Tugas legislatif DPR dan Presiden yaitu membuat undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kelima yaitu hubungan antara BPK dan DPR. Dilihat dari keanggotaannya, BPK dipilih oleh DPR dan memperhatikan pertimbangan dari DPD. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi. Yang keenam yaitu hubungan antara DPR dan MK. Hubungan antara DPR dan MK dapat dilihat dari sebelum DPR mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa, harus terlebih dahulu meminta pendapat kepada MK. MK mempunyai peranan dalam hal memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden yang diusulkan oleh DPR kepada MPR. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Novelia Dian Asmara. Itu hubungan fungsi, hubungan antara DPR atau DPD dan Presiden dalam membuat undang-undang dan APBN, dan juga untuk menyampaikan usul pendapat serta imunitas. Hubungan pembentukan undang-undang hanya terjadi antara DPR dengan Presiden, sedangkan DPD hanya mempunyai hubungan dengan DPR. Hubungan antara DPR dengan DPD sifatnya juga terbatas, yakni dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. B. Hubungan antara Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden dalam hal pengangkatan Hakim Agung. Hubungan di sini dalam konteks memberikan rekomendasi di mana KY mempunyai kewenangan dalam mengusulkan calon Hakim Agung, DPR memberikan persetujuan, dan Presiden dalam konteks mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung. Pasal 24B. C. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Presiden adalah dalam kerangka pemberian pertimbangan berkaitan dengan gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 1. D. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Menurut Jimli Asidik, jika Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih merupakan lembaga pengadilan hukum. E. Komisi Pemilihan Umum dengan pemerintah adalah dalam menyelenggarakan pemilu, sedangkan hubungan antara KPU dengan DPR, DPD, dan Presiden adalah bahwa KPU diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemilu guna memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota DPRD.
Pasal 22E. F. Komisi Hukum Nasional dengan Presiden untuk memberikan pendapat tentang kebijakan hukum dan masalah-masalah hukum, serta membantu Presiden sebagai panitia pengarah dalam mendesain pembaharuan hukum. G. Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung atau pemerintah dalam melakukan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sinar Nuraninya Mulia dengan nomor induk mahasiswa 12610301021. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hubungan pengawasan. Dalam menjalankan ketatanegaraan, Indonesia memiliki banyak lembaga negara dan memiliki keterkaitan antar lembaga negara satu dengan yang lain. Hubungan antar lembaga ini diharapkan bisa menjadi pengingat atau pengawas jika aturan atau undang-undang sudah melenceng dari ketentuan negara. Lembaga dalam arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Seperti contoh hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Presiden. MPR sebagai lembaga tertinggi negara mengangkat presiden, yang otomatis presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis besar haluan negara atau GBHN. Sebagai mandataris MPR, presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, dan MPR dapat memberhentikan presiden sebelum masa jabatannya berakhir jika dianggap sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Yang kedua yaitu hubungan antara MPR dan DPR. MPR terdiri dari anggota-anggota DPR yang ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan. Karena semua anggota DPR adalah anggota MPR, maka DPR merupakan bagian utama dari MPR sebagai bagian utama atau tangan kanan dari MPR itu sendiri. Maka DPR wajib menilai dan mengawasi jalannya roda pemerintahan sehari-hari. Yang ketiga yaitu hubungan antara presiden dan DPR, yaitu antara presiden dan DPR itu sendiri memiliki hubungan berupa kerjasama dan pengawasan. Hubungan kerjasama tersebut tampak dalam membuat undang-undang dan penetapan anggaran pendapatan negara. Pengawasan terjadi karena anggota DPR yang seluruhnya anggota MPR berhak mengawasi segala tindakan presiden. Yang keempat, hubungan antara presiden dan BPK. Hubungan antara DPR dan BPK dititikberatkan pada pertanggungjawaban keuangan negara. BPK bertugas memeriksa keuangan negara. Kemudian hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR. Dengan demikian BPK membantu DPR dalam pengawasan keuangan negara. Namun demikian bukan berarti BPK sebagai bawahan dari DPR itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu hubungan Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan pemerintah. Mahkamah Agung sebagai badan pemegang kekuasaan kehakiman berhak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga negara lainnya baik diminta maupun tidak diminta. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dapat memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden sehubungan dengan pemberian atau penolakan gerasi. Mahkamah Agung juga berwenang untuk menyatakan tidak sahnya suatu peraturan atau perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah dari undang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan instruksi presiden itu sendiri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.